sekitar akhir 90-an dan awal 2000 banyak sekali buku-buku tulisan dari luar negeri yang bercerita mengenai macam-macam konflik. Ada namanya Richard Lloyd Perry bercerita mengenai konflik di Kalimantan yang kepala dipancung segala macam. Konflik di Ambon yang Laskar Jihad kirim pasukan di Papua dan sebagainya. Itu seakan-akan meledak setelah Soeharto jatuh. Nah, saya minta penjelasan lagi, tadi sudah singkat. Jadi mengapa jatuhnya Soeharto itu melahirkan konflik, bukan melahirkan kedamaian? Iya, sebetulnya kita harus melihat konfliknya agak lebih luas ya Pak Wimar ya. Kalau saya sendiri berpandangan bahwa memang konflik itu bagian dari peristiwa hidup sehari-hari, hubungan antar manusia, hubungan sosial. Artinya sebetulnya dia juga tidak hanya mengarah ke sesuatu yang buruk, bisa juga mengarah ke sesuatu yang jadi lebih baik. Jadi pada saat Orde Baru semua diredam begitu. Kemudian pada saat peralihan kemudian semua terbuka begitu. Sesuatu yang tidak boleh bisa dianggap boleh. Dan kita juga harus ingat bahwa pada saat itu terjadi krisis ekonomi yang luar biasa juga. Yeah. Dan kemudian misalnya Gus Dur waktu itu bilang, oke, silakan lahan-lahan terlantar tempati saja. Ya. Jadi itu kemudian tatanan baru ini juga membuat perilaku baru di masyarakat juga. Kemudian dan seolah-olah memang semua seperti terlepas begitu saja dari tatanan dan membentuk tatanan yang baru lagi. Jadi itu adalah wajar suatu perubahan masyarakat menurut pandangan saya. Tetapi memang terlepas dari korban-korban ya, Pak. Kalau kita bicara mengenai korban, sebetulnya kita mau hitung-hitungan gitu ya. Awal reformasi bandingkan dengan awal Orde Baru. Oh iya, yang tahun 65 ya. Ya. Itu jauh lebih masif korbannya, luar biasa. Karena waktu itu memang kekerasannya didukung oleh negara juga ya, negara baru Soeharto, sedangkan 98 kan tidak ya. Itu satu penjelasan. Nah, kembali pada pekerjaan Anda membuat social assessment, menghindari konflik antara suatu perusahaan dengan penduduk. Kalau Anda datang tornya itu, katakanlah dari perusahaan, walaupun ada iktikadnya baik, apakah Anda tidak selalu lebih mewakili kepentingan perusahaan itu daripada penduduk setempat? Tentu di dalam secara objektif bisa dikatakan begitu, Pak. Tetapi sebetulnya kita melakukan melalui dialog dengan masyarakat. Artinya kalau daripada masing-masing diam begitu, akan lebih bagus kalau ada komunikasi. Iya. Artinya keuntungan dari kedua belah pihak, dari perusahaan juga, masyarakat juga memiliki saluran juga untuk komunikasi. Dan sebetulnya idealnya kita harus selalu berada di dalam posisi yang objektif supaya kita bisa dipercaya oleh kedua belah pihak. Kalau tidak bisa jalan juga, Pak. Nah, soal dipercaya kedua belah pihak itu pasti susah sekali kan. Jadi Anda pernah ada atau sering ada dalam posisi di mana Anda merasa tingkat kepercayaan dari satu pihak itu merosot dan membuat Anda susah gitu? Iya. Ada begitu ya? Iya. Itu terjadi, terutama karena kita waktunya sangat terbatas di lapangan. Jadi kita harus menimbulkan kepercayaan dalam waktu yang sangat sempit begitu. Tetapi kita, maksudnya saya patut mensyukuri karena masyarakat Indonesia umumnya bersikap positif, meskipun mereka dalam kondisi konflik begitu, tapi mereka bisa menerima orang lain dengan terbuka umumnya. Katakanlah satu perusahaan yang mengutus Pak Andri ke sana, terus coba lihat bagaimana situasinya. Terus Anda laporkan, ya nih penduduk ini resah karena memang perusahaan itu melakukan hal-hal yang tidak benar, begitu. Apa Anda serta-merta itu dicabut mandatnya atau bagaimana? Umumnya karena perusahaan yang minta kita itu biasanya dia belum bergerak, Pak. Oh, oke. Ya. Jadi itu mengurangi risiko mereka. Oleh suatu master plan, oleh suatu keharusan untuk investasi. Tunggu dulu, nanti kita jawab setelah break ini. Baik.